sesuatu yang wajar ya. Kamu juga pernah melakukan kesalahan ya seperti itu. Yang terpenting menurut kamu apa? Iya. Kalau setelah buat kesalahan itu bagaimana? Tidak mengulanginya. Tidak mengulangi lagi ya. Itulah yang saya inginkan. Terus waktu itu kamu membuli itu kenapa? Dia mengejek dulu, Pak. Dia mengejek dulu. Terus perasaannya bagaimana ketika Tidak terima. Terus akhirnya kamu mengejek balik, membuli balik. Gitu. Yang kenapa kamu kok membuli balik? Bahwa itu kamu tahu bahwa membuli itu tidak baik tidak baik gitu. Nah, alasanmu kenapa? Aku dibully duluan. Nah, padahal dalam sekolah ini, dalam kelas ini, kami ibarat sebagai keluarga, ya tidak, ya kan? Nah, terus menurut kamu yang apa kamu yakin itu bagaimana? Apakah kamu itu kalau saya memang dengan keluarga saya itu kalau saya sakit saya harus menyakiti balik atau bagaimana? Tidak. Harusnya bagaimana? Diam saja. Atau memaafkan. Nah, kamu kan tahu di dalam peraturan di dalam kelas atau nilai-nilai yang harus dalam kelas tahu ya harusnya bagaimana? Bersikap sopan. Terus tidak merusak peralatan di dalam kelas. Terhadap teman, terhadap kamu bagaimana? Tidak boleh saling mengejek. Terus saya ingin kedepannya nanti kamu bagaimana kedepannya? Tidak mengulanginya. Berapa lagi? Apakah kamu akan saling menghormati, saling menyayangi di antara teman? Iya. Ya. Itu nggih? Iya. Sementara cukup. Nanti kan. Berkelahi dengan siapa? Dengan teman. Kenapa kamu berkelahi dengan teman? Dia memukul duluan. Terus? Tidak terima. Nah, itu salah apa bukan? Salah. Harusnya bagaimana? Minta maaf. Sebagai manusia itu memang tidak lepas yang namanya dalam kesalahan. Apakah Pak Kusin tidak pernah berkelahi? Pernah, juga pernah. Tapi kan dengan kesalahan itu kita belajar jangan sampai diulangi kembali. Terus kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Karena dia memukul, kamu harus memukul, baik mukul. Gitu, oke. Padahal kamu tahu bahwa itu adalah salah, oke. Padahal kamu tahu kamu dan teman-temanmu adalah sebuah keluarga, sebuah teman, oke. Nah, sebetulnya perbuatanmu itu menurut keyakinanmu itu salah atau tadi salah. Terus harusnya bagaimana? Kalau sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan apa yang kamu yakini dalam kelas itu harus seperti ini, dengan teman itu harus seperti ini, apa? Berbuat baik. Terus tidak boleh mengajak teman, tidak boleh saling memukul, tidak boleh berkelahi. Nah, kalau hal seperti itu, apa harapanmu ke depan nanti? Apakah soal yang berkelahi lagi Pak kalau ada lagi atau bagaimana nanti? Apa? Yang kamu minta apa? Terus
Terus nanti kalau ada yang ngajak lagi, ya gimana? Sudah tahu kan mana yang baik dan buruk? Nah, apa ya? Ketika nanti ada seperti itu lagi, apa yang kamu lakukan? Biarkan, ya, bersabar. Ya. Nah, seperti itu, saya coba nanti. Ini anak akan juga nanti suatu saat juga nanti akan kalau ada hal-hal seperti ini mungkin tak tunjukkan kepada ibu dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 5 Kementerian, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1, 3, dan 4 Kementerian Karimun Jawa, dan tak lupa Bapak atau Ibu Guru di KKP Dewa Daru 2 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang kelima diseminasi, acara yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjut acara yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suyanto SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting for connection. Semoga wawancara pada hari ini nanti akan mendapatkan beberapa kesepakatan yang berbeda dari kita semua. Sebelum doa saya mulai, kami menentukan untuk baca surat Al-Fatihah buat beliau almarhum Bapak Wasito yang tadi kami dapat beritanya dari
Bluetooth connected. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Imam Hussein. Ada Bapak Salama SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru beserta KKP dari Lebih 2 dari SD 1 sampai 5 Kemudian Nusa Tenggara.
syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pada hari ini kita bisa kembali bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang suka apapun. Yang kedua salatkan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan ucapan selamat datang di Agen Kiriman Kemujan dalam acara diseminasi budaya positif yang diadakan oleh Bapak Muhlisin sebagai calon guru penggerak dari Agen Kiriman Kemujan. Yang sekaligus ini kegiatan KKP di Daping 2, yaitu KKP di Wedel. Yang kedua, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi ini terdapat kekurangan atau kesalahan kami dari keluarga besar Agen Kiriman Kemujan, yaitu masalah tempat maupun segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan. Lagi kami mohon maaf. Dan yang selanjutnya kepada Bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya, terutama untuk kegiatan salah satu kegiatan dari program calon guru penggerak yang diikuti oleh Bapak Muhlisin. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama untuk Bapak dan Ibu guru di Daping 2, di KKP Daping 2. Itu harapan dari kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan khususnya dari Pak Muhlisin ini dalam kegiatan ini bisa memperlancar ataupun bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi calon guru penggerak, sehingga nanti bisa mencapai puncak, yaitu lulus dengan membawa predikat sebagai guru penggerak. Dan kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhlisin SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kemujan, Bapak Salam SPD, kepada Bapak Ibu dari SD Negeri 1, 3, 4, 5 Kemujan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur dari Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, ya, sehingga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,
di Tomojan ini banyak guru yang tidak ada di sini. Sedangkan SD saya sendiri hanya kami berempat ya, tapi memang kami juga punya kajian yang kalau dalam program kurikulum saya itu ada batas waktu-waktu yang memang harus saya penuhi. Nah, ini mungkin saya mau dari terakhir yang saya penuhi dan besok harus sudah saya upload untuk tugas itu. Nah, tugasnya apa ya sekarang adalah diseminasi budaya positif. Saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman dengan pandangan semua. Saya bukan termasuk untuk menggurui, bukan menggurui, saya ingin berbagi, kita diskusi sama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu. Langsung saja sasarannya apa budaya positif ini? Nanti kita akan tahu disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus nanti kita tahu teori motivasi, hukuman, terus ada penghargaan dan restitusi. Mungkin ada kata-kata yang asing menurut jenengan ya, asing yang baru dengar saat ini. Apa toh itu? Ya nanti kita diskusi sama-sama gitu. Terus ada lagi keyakinan kelas yang terakhir itu restitusi itu yang memang harus menjadi nanti semoga menjadi budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, ini diambil dari buku Kiai Setiwanto. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Ibaratnya gini lah, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, ya, menurut Kiai Setiwanto, ya, kita itu harus membawa anak itu, ya, kita anak itu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibaratnya kita sebagai petani, Bapak, ya, sebagai petani, ketika merawat sebuah tanaman, nah, ibaratkan tanaman, ya, maka tanaman itu butuh lingkungan yang baik. Betul, Bapak Ibu? Betul. Apakah asal ditanam di media yang sembarangan bisa tumbuh dengan baik? Ya, tidak bisa. Ya. Kita harus membutuhkan lingkungan yang baik. Itu sama juga dengan putra-putri kita, anak-anak kita, ya, membutuhkan lingkungan sekolah yang baik. Nah, maka dari itu kali ini nanti kita akan belajar tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita belajar bersama-sama, kita sharing bersama. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, ya, saling belajar, saling bekerja. Kalau kita dengar ada saling belajar, tidak mungkin siswanya tak yang belajar, gurunya juga harus belajar. Betul Pak Rana? Betul. Ya. Memang kita harus terus. Kalau biasanya Pak Yati itu kita belajar dari lahir sampai yang lain. Kita harus belajar sepanjang hidup. Walaupun kita dulu memang kita tetap harus belajar. Saling bekerjasama sehingga kita kebiasaan-kebiasaan baik dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itu yang benar adalah dari saling kerjasama, saling kolaborasi, saling belajar, itu nanti akan menjadi budaya yang baik. Selanjutnya, saya ingin coba bermain sebentar dengan Bapak Ibu. Mungkin dengan yang sebelahnya ya Bapak Ibu. Yang anggap aja boleh nggak yang pasang nggak tahu? Nama komunis saja nggak tahu sebenarnya artinya gini. Salah satu ini bergantian. Yang satu itu menggenggam tangannya digenggam. Anggap saja genggaman ini ada sebuah sesuatu yang sangat
berharga. Terus pokoknya ini harus saya pegang gitu. Nah, yang satu mencoba berusaha untuk di sana dibuka ya, dengan cara membujuk silakan, dengan cara pakai duit tak beli, atau dengan cara intimidasi, atau dengan cara apa? Paksa silakan. Coba monggo silakan coba. Secara agama jadi aja tidak apa-apa, yang satu genggam, tapi yang menggenggam itu beranggapan bahwa itu sesuatu yang sangat berharga. Terus yang satu mencoba membuka, mempengaruhi apa itu, dengan paksaan bisa, dengan halus apa dengan mesra. Iya caranya sebab ya monggo. Ya kalau ini gabung kita aja ada Bapak. Ya 1, 2, 3. Satu saja, satu Mas. Yang satu sebenarnya, tapi berbeda. Silakan dihipnotis atau apa silakan. Tidur. Di sana terbuka itu kita dikasih uang loh. Gampang kan buka. Silakan. Uang itu. Mungkin sudah terbayangkan ya. Kira-kira dikasih apapun kalau suatu berharga, kalau tidak dibuka tidak boleh terbuka. Bisa juga dibuka. Itu terserah orang yang menggenggam itu, betul? Oke. Intinya sebenarnya sama. Kita kontrol itu. Ya. Kita sebagai guru, kita kadang mengontrol sebagai wah ada kita hadir atau dengan rayuan. Oh nanti kasih penghargaan atau apa? Kalau siswa itu tidak mau dipengaruhi, maka dia juga tidak akan mengaruhi. Kelihatannya di depan kayak api, betul. Tapi di belakang mungkin juga seperti itu. Kok seperti itu, ya. Kadang mungkin jenengan sudah dulu pernah menjadi siswa juga merasakan seperti itu. Artinya kontrol itu tergantung siapa mau apa tidak kalau seseorang dikontrol, ya. Kalau murid kok mau diperintah, mau disuruh, itu artinya dua siswa tersebut mau dikontrol, ya, mau buka untuk dikontrol. Kalau seandainya tidak mau dikontrol, pasti siswa itu tidak akan mau menuruti apa-apa guru. Itu teori kontrol. Selanjutnya, nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari itu berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, ya, yang merumuskan beberapa miskonsepsi atau salah konsep tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tadi tak ceritakan. Kelihatannya kita tuh mengontrol murid, betul? Ya, kita menyuruh apa, membuat PR, mengerjakan tugas dan lain-lain, kita kelihatannya mengontrol, betul. Tapi ada beberapa anak juga yang tidak mau dikontrol. Faktanya di lapangan ada juga anak yang tidak mengerjakan PR, betul. Ya. Itulah tentang ilusi kontrol, ya. Terus ini bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada bayangan kalau sesuatu yang sensitif tapi tentang penghargaan, tentang kasih sayang itu akan efektif dan bermanfaat bagi anak tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Nah, murid bersalah langsung kita salahkan, aku tuh harus tidak boleh seperti ini dan lain-lain. Bahkan menyalahkan, ya, itu dapat mematahkan karakter. Nanti setelah masalah nanti kita belajar lebih lanjut. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Namun guru itu kalau dewasa dia berhak untuk mengatur, ya guru murid itu tidak boleh hak untuk mengontrol dan yang lain. Ya mungkin salah satunya itu. Lanjutkan dulu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat
kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah tata acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Perlu dibagi sedikit tentang stimulus respon itu dan depan. Kalau stimulus respon itu tentang bahwa kita tuh menganggap kebutuhan kita tuh sama. Kebutuhan kita tuh sama. Kalau kita datang ke sekolah, kebutuhannya sama bahwa akan belajar semua. Itu kalau tapi sebetulnya kalau teori kontrol, sebetulnya tuh anak-anak datang ke sekolah itu saya yakin tujuannya berbeda-beda. Betul apa enggak? Ada hanya yang ketemu temannya. Ada yang memang yang jadi belajar. Ada yang mungkin jadi kangen nilainya gurunya sakit atau apa mungkin ya. Pengen ketemu gurunya terus atau gurunya memang menyenangkan. Kita harus menyadari itu. Ya. Terus yang kedua, semua orang melihat itu hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Setiap anak pasti mempunyai gambaran bahwa nanti kalau saya selalu seperti ini, yang satu, yang B akan seperti ini, itu orang berbeda-beda. Itu pasti. Kita tidak bisa menyamaratakan. Ya, perlu dengan pahami konsep seperti ini. Terus kita mencoba mengubah orang agar yang berpandangan sama dengan kita. Misalkan dalam ruangan ini, saya tidak mungkin untuk Pak Rahmat, Pak Hafid, Pak Mas Sofa dan lain harus sama dengan apa yang saya berikan. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Kita harus menyadari itu, ya, bahwa memang keunikan manusia itu memang seperti itu, berbeda-beda, mempunyai pandangan yang berbeda, mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Nanti lainnya dan kebutuhan dasarnya sendiri. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, bahwa sebetulnya dengan berperilaku berbuat itu tetap ada tujuan masing-masing, dan tujuan itu tidak bisa disamakan. Ketika saya menjadi seorang pendidik, mungkin tujuan saya agar kesini, yang satu agar kesini, itu pasti ada. Dan mungkin tujuannya sama. Terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol sendiri. Ya. Kalau stimulus respon itu kan bisa, kamu bisa mengontrol saya. Tapi saya ngatur aku dan yang lain sebetulnya. Tapi kalau sebetulnya, kalau teori kontrol itu, ya hanya sendiri yang bisa mengontrol. Aku serbuk itu ya jangan sendiri. Aku beli itu ya jangan sendiri. Sama dengan anak. Sebenarnya anak tersebut kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya bahwa anak nanti suruh redup suruh. Kita hanya bisa kasih nasihat, betul? Bisa nasihat, kasih motivasi, penguatan. Tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Anak mempunyai kontrol sendiri. Nah, orang lain bisa, ya terus tadi saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin dengan cara tadi, dikasih yang dibuat, dikasih apa dan lain. Kalau teori kontrol tidak bisa ya mengontrol orang lain. Terus lainnya pemaksaan ada pada saat booster gagal. Nah, di stimulus respon ada kemungkinan ketika jenengan sebagai pendidik menyuruh siswa untuk mengerjakan sesuatu dan tidak mau, gagal. Kalau tidak gagal artinya ada kemungkinan pemaksaan apa tidak? Ada kemungkinan pemaksaan. Itu kalau stimulus kontrol itu pasti seperti itu. Nah, kalau teori kontrol kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan yang baru. Jadi nanti diharapkan dengan nanti bicara kedua mata, terus membuat kesepakatan dengan siswa tersebut, bagaimana dia bersikap. Mungkin seperti itu kurang lebih nanti kita. Nah, terus kalau stimulus respon itu berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol berpikir menang-menang. Guru merasa enak, siswa juga merasa enak. Nah, kalau teori stimulus respon, mungkin kadang guru yang menang, siswa merasa kok dipaksa seperti ini, apa merasa diri seperti itu.
Nanti harapannya nanti dengan dengan nilai positif itu dengan kolaborasi dengan siswas nanti guru dan murid itu sama-sama enaknya. Guru merasa oh anak nanti sudah sesuai dengan perintah dan murid tidak merasa tidak berasa juga enak. Lanjut ya. Nah, disiplin positif dari kata disiplin positif ini saya mau tanya ke salah satu paragraf yang terkait dengan disiplin positif itu apa? Disiplin positif yang terpikirkan dengan kata disiplin positif ya umumnya apa? Disiplin yang bagus oke. Ada kata disiplin sendiri tertib ya. Terus apa lagi? Disiplin tanggung jawab. Nah, ada tertib tanggung jawab taat ya. Penertiban dan konsentrasi yang baik-baik itu ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau disiplin itu patuh seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya seperti apa? Menurut saya, kita sendiri sebagai pendidik dengan adanya absensi, ya, Anda merasa nyaman apa tidak sebetulnya itu? Anda merasa nyaman apa tidak? Ya, tapi harus kita lakukan, ya. Dengan ketidaknyamanan kita harus melakukannya. Secara pribadi saya merasa tidak nyaman juga. Tapi nanti itu ada dibutuhkan juga seperti itu. Kita untuk mendisiplinkan kita. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang umum, ya. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksternal. Artinya dengan seperti ini berharapannya nanti siswa itu mempunyai motivasi yang dari diri, bukan karena dioyak-oyak gurunya, karena ada ketidaknyamanan tadi, ya. Orang itu nanti akan ada seperti ini dan yang lain. Itu motivasi yang ekstrinsik. Yang dimana ada yang memang betul-betul dari dalam diri. Apakah bisa? Kita belajar sama-sama. Ya, lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita kenal nanti, kita sering dengar adalah dengan profil pelajar Pancasila. Sudah sering dengar? Sudah? Apa itu profil pelajar Pancasila itu? Apa bunyi? Ya, profil pelajar Pancasila itu sering dengar ya? Sudah memahami apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang memang diharapkan di sekolah kita. Ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang pasti ingin aku nanti adalah orang yang bahagia, orang yang selalu selamat, tidak kena musibah, orang yang mungkin bahagia dengan kekayaan dan lain. Itu kan salah satu tujuan-tujuan. Aku nanti akan hidup bahagia dengan keluarga saya. Memang umum semua orang itu akan mempunyai tujuan itu. Tidak hanya guru, tidak ada guru, semua yang ada di dalam itu mesti mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal, umum, semua orang mengalami, ya. Dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Pasti kalau dalam agama nilai kebajikan adalah nanti masuk surga, ya, berbuat baik kepada yang menciptakan, ya, dan menjadi apa yang kita itu sudah umum pasti. Itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ada lagi
mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu nilai-nilai nasional. Tetap jangan nanti diharapkan bagaimana anak itu bisa bernalar kritis, orangnya yang aktif, kreatif, mau bertanya, bukan hanya yang diam ya. Terus bagaimana anak itu mandiri, kalau ada PR tidak dikerjakan oleh orang tuanya, ada yang masih dikerjakan orang tuanya. Nah, itu harapannya itu kan sebenarnya tidak bagus juga. Ya. Nah, harapannya apapun hasilnya biar anak itu yang dikerjakan, ya, mandiri, kreatif, mampu menciptakan sesuatu, tapi jangan di justice bagi guru itu tidak boleh langsung terlalu menilai kelebihan ketika kreativitasnya itu tidak sesuai dengan harapan. Ya. Mungkin kan anak berbeda-beda kemampuannya, ya, tidak bisa harus disamaratakan, tidak bisa. Gotong royong tentunya dengan semua sudah tahu dengan gotong royong terus kebinekaan global, bahwa anak itu nanti harus walaupun berbeda tidak harus juga sesuai dengan falsafah kita. Lanjut. Nah, yang kita kenal, kenapa anak itu melakukan sesuatu? Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, tadi yang saya katakan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak sekolah nanti akan dimarahi sama guru. Kalau tidak mengerjakan PR akan ya seperti itu ya motivasi. Kalau saya harus mengerjakan, saya harus datang tidak terlambat. Nanti kalau datang terlambat nanti gerbang sudah ditutup. Kita sebagai guru juga, saya harus datang tepat waktu. Kalau nanti tidak absensi tidak tepat waktu, nanti keterangannya adalah itu sebenarnya kita juga mengalami seperti itu ya. Motivasi kita itu karena tidak nyamanan atau ada hukuman. Ya, sama murid juga seperti itu. Dia melakukan sesuatu karena memang ada ketidaknyamanan. Terus yang kedua ada motivasinya itu karena ingin mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Aku mau garap terus kalau guru, para guru dikasih hadiah, dikasih 100 kasih hadiah. Itu motivasinya ada seperti itu. Terus ada lagi yang terakhir adalah untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang terpercaya. Dari ketiga ini caranya, tadi saya katakan ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang dari dalam dan itu dari luar. Dari 3 motivasi ini, mana yang intrinsik, mana yang ekstrinsik? Yang terakhir, yang 2 ekstrinsik. Jadi ternyata jangan ketahui bahwa ketika anak motivasinya masih mengharap penghargaan itu juga belum dikatakan baik. Jadi yang baik adalah yang ketiga. Nah, lanjut. Nah, hukuman ada konsekuensi dan restitusi. Yang kita kenal dalam selama ini yang kita alami itu adalah hukuman dan konsekuensi, betul. Restitusi kita belum kenal. Kalau ada anak tidak mengerjakan PR atau anak yang nakal atau sering membuli maka hukum. Ya, guru kadang seperti itu, ya. Saya sendiri kadang seperti itu. Atau tidak konsekuensi, karena kamu membuat kotoran di lingkungan sekolah, kamu harus membersihkan karena kamu ya membuat kotor. Konsekuensi. Ya, karena seperti itu, konsekuensi masih lumayan bagus, masih positif. Kalau hukuman saya kira memang itu ada yang negatif, ya, negatif. Ya. Oke, solusinya apa? Solusinya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi bukan sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi, tapi sebenarnya nanti di situ juga ada unsur-unsur konsekuensinya, tetapi berdasarkan kesepakatan dengan siswa, bukan guru yang menentukan. Kenapa pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang? Itu kalau siswa kita tidak
mendapatkan penghargaan, itu cenderung dia tidak mau melakukan hal-hal yang positif, ya. Dia hanya berharap adanya penghargaan. Terus penghargaan juga merusak hubungan dalam arti kalau ada anak yang satu dan yang dua, dia merasa saya juga harusnya bisa yang satu, kenapa bisa dengan yang dua, atau yang tidak dapat ranking sama sekali, dia juga akan merasa tersakiti, ya, merasa stres seperti itu. Nah, kenapa sekarang tidak ada model sistem ranking? Terus juga kalau ada di dalam kelas ada anak yang sering dikasih hadiah dan ada beberapa anak yang tidak diberi hadiah, maka anak yang tidak diberi hadiah juga merasa dia terkucilkan, dia merasa saya tidak dihargai. Ya, namanya penghargaan, kalau tidak penghargaan ya merasa tidak dihargai, konsepnya seperti itu. Mengurangi ketepatan, ya, dalam arti pekerjaannya itu tidak tepat, ya, itu sesuai dengan riset gitu, sudah ya. Kalau dia diandalkan hanya penghargaan, itu berbeda dengan orang yang melakukan memang betul-betul dari hatinya, ya, dari hatinya. Penghargaan juga mematahkan kreativitas, penghargaan juga bisa mengukur. Nah, konsep bisnis dengan jalan sukses itu ada konsekuensi dan resolusi. Konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi, ya. Karena kalau ada anak melakukan kesalahan, misalkan membuat lantai kotor, maka konsekuensinya harus membersihkan. Kalau ada anak yang meminjam buku tidak mengembalikan pada tempatnya, kalau maka konsekuensinya adalah harus mengembalikan kepada tempatnya, ya. Mungkin juga kalau ada anak yang terlambat, juga konsekuensinya akan berbeda-beda, ada konsekuensinya. Terus melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, perlu diawasi. Murid dan anak menghormati peraturan, itu juga salah satu sisi positifnya. Stimulus respon, melakukan sesuatu harus ada konsekuensinya, seperti itu. Mendorong kepatuhan, kalau sudah terbiasa dia akan memang patuh karena tahu konsekuensinya. Murid atau anak belajar taat peraturan. Terus yang berikutnya adalah sebuah pilihan murid. Setelah guru dan siswa tadi bertemu akan membuat kesepakatan. Nah, itu adalah sebuah pilihan murid. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, menghormati dirinya dan orang lain, mendorong disiplin positif atau murid atau anak belajar memecahkan masalah. Itu harus sebuah restitusi. Lanjutnya. Nah, jawabannya apa? Kita perlu keyakinan kelas juga. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan yang universal, pernyataan bersifat umum, biar semua orang bisa melakukan, ya, dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan mudah diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ingin berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia menunjuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, lanjutnya. Oke, cara buatnya bagaimana? Yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti bersifat umum keyakinan tersebut. Bukan kata-kata yang sangat jelimet, bukan. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, memang semua orang bisa melakukan, ya, biasa melakukan. Terus pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak usah pakai jangan bolos, jangan tidak boleh coret-coret, bukan, tapi dengan kata-kata yang lebih positif. Jagalah kebersihan, disiplinlah, datang tepat waktu, seperti itu, saling menyayangi, ya, jangan dengan
membuli, itu negatif. Bayangan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi antara guru dan siswa mempersepakatan dan keyakinan bersama-sama. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalkan di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu umum, universal. Semua siswa pasti perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu pasti universal, umum. Ya. Kalau ada kata apa ya? Lebih di peraturan di kelas apa? Ya, yang ada di kelas ini. Mau keluar izin. Itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Karena itu bersifat karena lebih spesifik, lebih khusus. Oh, mau keluar izin itu peraturan, bukan keyakinan. Keyakinan mungkin bersikaplah sopan. Sopan itu terlalu umum, dari kegiatan keluar itu bisa juga seperti itu. Lanjut ya, cepat. Contoh keyakinan kelas bisa juga seperti ini. Tugas guru kita saat menyadari tugas guru itu tahu mendidik, mengajar, menjawab pertanyaan, ya. Biar tahu semua, biar tahu, anak juga tahu tugasnya apa, guru juga menyadari tugasnya apa, ya. Oh, jadi itu ketika jenengan nanti ketika ada anak kesalahan bisa kembali, tugasmu itu apa kan? Oh, tugasmu belajar apa? Ya kenapa tidak belajar apa? Kembali ke tugas. Oke, lanjut. Nah, ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan dasar punya kualitas. Yang pertama tentang bertahan hidup, itu kebutuhan dasar manusia itu pasti. Ya. Orang itu butuh hidup semua. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Yang ketiga ada kebebasan. Kadang orang itu rasanya bebas itu pasti, ya. Ketika terlalu berlebihan juga dia tidak nyaman. Terus selanjutnya tentang kesenangan. Orang itu butuh kesenangan juga, butuh hiburan. Nah, dalam belajar juga seperti itu, dia juga butuh pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada penguasaan atau power, ya. Itu biasanya berkaitan dengan dengan menguasai sesuatu. Itu berupa teknis. Apalagi musim-musim saat ini ada yang lagi ramai adalah pilpres. Ya. Ada seorang anak presiden menjadi cawapres. Itu mungkin rasa-rasa penguasaan yang pengen berkuasa lagi, mungkin seperti itu. Itu sudah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah, dunia berkualitas itu adalah dunia ada tempat khusus dalam pikiran seseorang, ya. Tetap memiliki gambaran atau representasi sesuatu yang bagus menurut Anda, ya. Menurut saya, panjangan itu nanti akan berbeda. Menurut siswa juga seperti itu. Dia mesti punya gambaran. Oh, nanti hidup yang enak seperti ini, ya. Hidup yang menyenangkan seperti ini. Dia punya gambaran masing-masing, ya. Sehingga mungkin tujuannya nanti akan berbeda. Nah, murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang berguna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, kalau sudah tahu bahwa anak mempunyai gambaran masing-masing, tugas bagi guru adalah memasukkan nilai-nilai yang bagus di dalam dunia mereka, keinginan mereka itu, ya. Misalkan ada yang ingin saya jadi orang yang kaya, nah, dengan nilai bagus dan kaya dengan cara yang bagus, dengan cara yang bekerja keras, tidak mencuri, ya. Kayaknya kan kaya
restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang luar biasa. Ini adalah pemberian restitusi menurut dosen dalam bunga yang diterbitkan pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya kerjasama dua pihak antara guru dan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama tentang masalah mereka. Kalau ada anak yang sering membuli, kemarin alhamdulillah di kelas kami ada 2 anak yang Pak Yanto kemarin menemukan bubat kesalahan. Oke, saya dalam kata ini saya mencoba untuk diskusi. Ternyata setelah ada kesalahan itu saya mencoba untuk mengulik punya kesalahan lain lagi. Apa kesalahannya katanya? Yang satu sering membuli, yang satu sering bertengkar juga. Nah, kenapa seperti itu saya tanya? Kenapa seperti itu? Terus apakah itu betul apa salah? Terus saya kembalikan, nah seharusnya kamu berbuat seperti apa dan dia akan mulai menyadari dan dia merasa tidak di-justice, tidak merasa dihakimi, dihukum anak tersebut, dibawa ke situ dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, kamu nanti akan jadi seperti apa toh kalau seperti ini, ya, dibantu dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Kalau dengan terkait itu apa harus ditonjol, apakah harus dibully dan lain, itu salah satu pengertian dengan siswa kita. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, itu kita ada 5 posisi. Yang pertama, kadang kita sebagai penghukum. Kalau ada anak berkesalahan langsung kita hukum. Yang kedua, kadang ada pembuat merasa bersalah, ya. Yang ketiga, kadang kita bersikap sebagai teman, kadang kita sebagai pemantau, tapi yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Manajer artinya tetap ada konsekuensi juga, tapi tadi sebagai restitusi anak disuruh memilih. Kalau membuat kesalahan itu konsekuensinya apa? Terus nanti kan harus bagaimana seperti itu. Oke, lanjut. Ya, inilah cara memahami restitusi untuk mempraktekkan. Itu ada segitiga restitusi. Nah, pertama adalah stabilitas. Kalau ada kedua bertengkar, itu distabilkan dulu. Kenapa kamu seperti itu? Ya, dipanggil aja. Kenapa seperti itu? Kenapa harus marah? Ya, kenapa harus marah? Nah, sekarang kita tidak langsung mengguru, tidak langsung menghukum. Oh, seperti itu, oh iya wajar lah. Kadang-kadang seperti itu. Pak Guru juga pernah merasakan hal seperti itu. Nah, tapi hal-hal itu memang salah, ya, memang salah. Ya. Kita harus kembalikan kalau salah. Bagaimana kalau salah? Bagaimana? Kita kembalikan ke yang kelas. Oke, kalau kelas itu dari saling menyayangi, saling berteman dan yang lain. Nah, setelah tahu keyakinan kelas, kita kalau sudah tahu seperti ini, maka ke depan yang ingin kamu lakukan apa? Sudah tanya, tetap anak tidak akan mengungkapkan hal yang negatif, dia akan mengungkapkan hal yang positif. Nah, itulah salah satu segitiga restitusi secara sekilas. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Ada cukup ya? Ada cukup. Saya akhiri kali ini pada pertemuan desimasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan